ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوب وربطنا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو لن ندعو لن ندعو من دونه إلها إلها لقد قلنا إذا شاء إذا إذا شطاطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ Sudah. Sadaqallahul azim. Ya, oke, silakan ditulis. Yang ditulis ayat yang saya baca tadi, Pak. Ya. Ayat.
Sudah? Maaf Pak, baru. Sudah? Ya, Ya, oke. Mana? Boleh ke slide sedikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Oke. Bisa baca? Baca. Apa itu yang kamu tulis? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Eh, baik. Bu Masita. Selanjutnya kita masuk di ini. Di pertanyaan ayat. Jadi ayat yang pertama diturunkan itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dihafal itu ayatnya? Ayatnya turun sejak eh, ayat itu diturunkan melalui malaikat Jibril Ya. sebagai wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril di Gua Hiro kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di malam 17 Ramadan atau eh, 13 tahun 16 13 tahun sebelum Hijriah. Ya, seperti itu. Ya. Apa urgensinya ayat itu dengan keterkaitannya dengan pendidikan? Silakan. Ya, jadi urgensi dari ayat Quran surat Al-Alaq Al-Alaq. sampai dengan 5 yaitu Iqra. Berarti bacalah. Suruh baca. Iya, setiap apa yang kita temui, apa yang kita ini wajib dibaca dulu sebelum dipahami. Ya. Sehingga kita akan mendapatkan ilmu dari situ. Jadi disuruh perintah untuk membaca agar mendapatkan ilmu pengetahuan bebas dari alam semesta ini. Seperti itu, Pak. Gitu. Ya, oke. Sekarang Ibu masih termasuk di ini di pembelajaran PJBK, Ya. PJBL. Silakan. Maaf, saya share screen biar lebih mudah. Ya, ya, silakan. Maaf, Pak, kelihatan, Pak? Ya, ya. Boleh sementara proses. Oh ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, adik-adik.
Senang. Eh, Alhamdulillah ya, kita sudah ketemu lagi. Bagaimana kabar untuk hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah semua sehat. Jadi kalau sudah ketemu dengan Ibu berarti sudah masuk pembelajaran. Oke, pembelajaran agama Islam. Terima kasih anak-anakku. Jadi, untuk pembelajaran agama Islam, sebaiknya juga kita sebelum berdoa supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita berdoa. Oke, silakan ada yang bisa pimpin supaya kita bisa baca sama-sama. Oke, silakan Adik Desrianti. Kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih untuk adik Desri yang sudah memimpin berdoa. Kita lihat teman-teman sekalian yang di samping kanan, samping kiri, muka, belakang, bagaimana anak-anakku? Ada semua? Alhamdulillah semua ada ya. Berarti semua dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik, sekarang kita sudah masuk di eh, semester genap ya, berarti sudah masuk materi baru juga. Jadi kalau sudah masuk materi, kita harus lebih tingkatkan lagi semangat ya. Alhamdulillah untuk adik-adik hari ini sehat semua. Dan untuk materinya, kita lihat dulu ya. Apa materi hari ini adik-adik? Perhatikan semua ya, tidak ada yang bermain. Oke, kita lihat dulu di sini. Ada gambar di sini, coba lihat adik-adik ada apa? Ya, betul sekali adik-adik. Jadi di sini ada seorang kedua laki-laki perempuan yang sedang pegang sapu dan apa ini? Ya, kemudian apa yang di belakangnya, di sampingnya, di kanan kirinya ada apa? Iya, betul sekali ada berantakan ya. Jadi kursi-kursinya sudah berhamburan, piring-piring sudah pecah. Nah, itu ada apa maksudnya? Berarti itu emosinya belum ter bisa dikontrol. Karena apa? Mereka ini sudah masih termasuk keluarga baru dan ini mungkin anak-anak yang sudah berkeluarga. Jadi emosinya masih mudah naik atau tidak terkontrol. Pintar sekali adik-adik. Ya, betul. Yang satu gambarnya apa? Iya, anak-anak SMA yang Astagfirullah, iya. Jadi di sini percintaan yang terlarang. Lihat adik-adik di sini, dia masih menggunakan pakaian apa nih? Pakaian SMA, tetapi apa? Dia sudah naudzubillah min zalik. Insya Allah kita tidak termasuk orang-orang seperti itu ya adik-adik. Semangatnya belajar terus. Waktu nikah ada waktunya, belajar dulu. Nah, di sini kita lihat. Oh, si iya, nauzubillah min dzalik. Insya Allah tidak ada ya adik-adik di sini. Semuanya harus eh, memikirkan masa depan. Oke. Nah, setelah melihat ini berarti kita sudah masuk di materi apa nama anak-anakku? Iya, betul sekali. Larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, uzubillah min zalik ya, untuk perbuatan pergaulan bebas, insya Allah kita tidak termasuk. Oke, dari judul ini kita masuk dulu di sini ya. Apa apa tujuannya? Ya, tujuannya yaitu dari materi ini siswa dapat meyakini pergaulan bebas dan mendekati zina itu sangat dilarang dalam agama Islam.
Kemudian siswa dapat menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32. Iya, bisa dibantu baca. Iya, jadi siswa dapat memahami cara menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Betul sekali. Dan sekarang yang selanjutnya itu siswa dapat memahami manfaat dan hikmah. Jadi apa hikmahnya? Menghindari pergaulan bebas dan mendekati zina. Kemudian siswa dapat apa? Membuat poster, ya. Poster gunanya apa? Poster sebagai seruan atau ajakan untuk teman-teman sekalian, jangan sampai kita mendekati pergaulan bebas dan mendekati zina. Oke, adik-adik, sudah baca semua, sudah dipahami tujuan hari ini agar kita mudah belajar hari ini. Jadi apa yang harus kita capai? Oke, terima kasih adik-adik. Masih semangat belajarnya? Semangat? Oke, kita masuk lagi di materi. Perhatikan ya, jangan ada yang ribut. Coba yang di belakang. Siap. Adik-adik di sini. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan terjaga di mata manusia di hadapan Allah. Larangan pergaulan bebas dan zina. Video yang kita tampilkan tadi, adik-adik sudah bisa menyimak semua. Halo adik-adik. Ya, alhamdulillah ya. Jadi dari materi yang kita sudah terima tadi, bahwa sangat dilarang dalam agama Islam untuk mendekati zina. Baru mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi sudah melakukan. Nah, bagaimana juga sampai mendekati? Ya karena dari pergaulan bebasnya kita. Pergaulannya bebas yang bagaimana? Ya, nongkrong tanpa eh, lihat tempat yang sebenarnya tempat ini bisa merusak masa depan saya atau tidak. Kemudian bisa membawa kita ke lebih tidak bagus, tidak, atau adik-adik yang bisa memilah mana yang bagus dan tidak. Jadi kalau misalnya memilih teman harus yang bagus. Tetapi dalam agama Islam tidak melarang kita berteman dengan siapa saja. Tetapi kita harus bisa memilah
siapa saja yang jadi temannya kita? Apakah kita menjadi yang terjemur ke jalan yang salah atau tidak? Kemudian cara berpakaian dijaga. Nah, bagaimana dengan supaya semua itu terjadi? Kita kendalikan diri, kemudian banyak berkomunikasi dengan orang tua. Nah, apa dalil yang berkaitan dengan em, Quran dengan apa? eh dengan materi ini? Jadi, materi ini sudah terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Terdapat dalam Quran Al-Isra ayat 32. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Jadi janganlah mendekati zina. Iya, coba. Iya, bagus sekali. Jadi wala taqrabuz zina. Baru mendekati zina saja sudah sangat diharamkan dalam agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini adik-adik caranya agar tidak tidak terjerumus dengan ini dengan pergaulan bebas, hindari teman-teman yang kurang baik, kemudian banyak berkomunikasi dengan orang tua agar tidak putus komunikasi. Biasa kalau sudah jauh dengan sentuhan orang tua, komunikasi dengan orang tua pasti carinya di luar. Nah, itu salah adik-adik. Kemudian mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, tidak baik. Oke, adik-adik, jadi dari situ adakah yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya adik-adik? Jadi alhamdulillah sudah paham ya. Apalagi coba diulangi lagi em, apa yang menjadi penyebabnya? Oke, betul sekali. Jadi penyebabnya jangan sampai salah teman. Kemudian apa lagi? Tidak bisa mengontrol emosi sehingga mudah berkelahi. Ya, betul sekali. Kalau misalnya kita terlalu mengikuti hawa nafsu, kita akan mudah marah dan pasti akan menjadi itu juga akan menjadi pemicu kita menjadi orang yang paling apa namanya tidak tidak bisa terkontrol sehingga terjadi perkelahian. Nah, di situ termasuk juga pergaulan bebas. Kemudian tidak mengontrol diri. Saya ini masih anak-anak, tujuan saya apa, kewajiban saya apa, sebagai anak bagaimana. Oke, bagus sekali adik-adik. Kemudian dari ayat itu, apakah ada adik-adik yang bisa menjawab semua. Maaf, maksud Ibu, dari materi ini kita sudah masuk di eh, mengerjakan LKPD. Dari materi yang sudah kita terima tadi, adakah lagi yang bertanya? Oh iya, bagus sekali. Apa penyebabnya? Penyebabnya kurang apa? Ada yang bisa jawab? Oke, ada yang bisa bantu jawab berarti bagus sekali. Berarti kalau misalnya penyebabnya sampai terjadi pergaulan bebas berarti kurang kontrol orang tua. Oh, kurang kontrol orang tua. Kemudian apa lagi? Iya, bagus sekali. Tidak mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di situ paham anak-anakku? Paham? Bagaimana dengan coba Zul, perhatikan dulu. Jangan dulu banyak bermain. Oke, anak-anakku sekalian. Kalau memang sudah selesai, tidak ada lagi yang mau bertanya, sebaiknya kita masuk ke mengerjakan LKBD. Oke, anak-anakku.
Ibu bagi kalian menjadi tiga kelompok ya. Oke, silakan. Kelompok satu, Ibu kasih nama eh, Alif. Kelompok Alif. Oke, silakan mengambil tempat duduk untuk Alif. Berarti enam dari 6 orang ini yang duduk di sebelah sini ya. Jadi kelompoknya Alif. Kemudian yang di sebelah sini bagian tengah namanya kelompok Ba. Kemudian yang ketiga ini eh Ta. Jadi kita kelompoknya sesuai huruf hijaiyah ya, biar lebih mudah mengingat. Oke, silakan kelompok alif, ba, dan ta. Kita lihat semua LKPD yang Ibu tampilkan. Silakan kalian membahas materi kembali ini apa yang menjadi poin-poin penting dalam materi yang Ibu sudah berikan tadi, sudah lihat di tayangan video. Nah, kemudian apalagi silakan ditulis saja. Kemudian yang terakhir kalian setiap kelompok wajib membuat poster, ya. Posternya terserah dari Canva atau dari lebih bagus juga dari Canva ya. Jadi Ibu harap sekarang HP-nya semua dikeluarkan dan bisa membuat poster dari Canva. Nah, Canva-nya itu kalian buat sebagai seruan. Jadi silakan setelah kalian buat posternya ini, kalian bagikan di link di YouTube atau eh, Facebook atau mungkin di TikTok, terserah. Nah, untuk hari ini kalian buat posternya, silakan sesuai kelompoknya bekerjanya, kemudian eh, apa namanya di situ berisikan seruan, jangan sampai mendekati perbuatan zina dan pergaulan bebas. Oke, silakan adik-adik. Oke, ada yang sudah selesai? Oh, belum ya. Oke. Silakan diingat-ingat lagi materinya apa, kemudian kalian bisa rancang bagaimana itu. Jadi silakan membuat poster. Iya, Andi bekerja dengan bagus, jangan sampai mengganggu teman ya. Wajib kerja sama. Iya, jangan sampai hanya bermain. Handphonenya coba digunakan untuk kerja kelompok. Oke, ini kelompok ba juga bagus, bekerja sama. Iya, kelompok harus bisa bekerja sama. Itu namanya gotong royong. Jadi kalau misalnya ada sikap gotong royong, semua terasa mudah. Siap anak-anakku. Oke, bagaimana kelompok A? Kelompok A sudah hampir selesai. Iya, bagus sekali anak-anakku ya. Kalau memang bekerja sama, pasti akan terasa ringan. Oke, jadi sekarang sudah kelompok tak bagaimana? Siap, Alhamdulillah ya, hampir selesai. Iya, anak-anakku, sudah hampir selesai. Bagaimana? Bagaimana anak-anakku? Apakah sudah selesai? Oke, hampir ya. Tidak apa, masih ada waktu. Jadi kalau misalnya anak-anakku membuat poster harus sesuai ini ya, harus sesuai tema hari ini. Oke, bagus sekali ternyata hasilnya sudah hampir selesai. Nah, kalau misalnya ini silakan di print karena ini langsung di print ya. Sengaja Ibu membuatkan ini supaya selesai hari ini juga ya. Kita harus langsung buat dan langsung bisa dipresentasi. Iya, sudah
Lanjut langsung di print ya. Jadi ini alhamdulillah kelasnya memang kelas VIP. Masya Allah. Jadi selesai tugasnya. Oke, ada yang sudah mau tampil? Mau ditampilkan atau langsung di print atau langsung diserahkan ke ibu? Oke, mau diserahkan ke ibu. Tetapi sebelum tampil ke depan, diskusikan dulu kembali siapa yang mau maju ke depan dan mempresentasikan kenapa membuat ini, kenapa membuat sampai temanya membuat poster itu, ya silakan agar terjadi kerjasama yang baik. Ya, jadi ingatkan kembali kalau menghindari perbuatan mendekati perbuatan zina itu sangat dilarang ya, sangat dilarang. Sangat dilarang dalam agama Islam. Kalau misalnya mendekati saja kamu sudah termasuk itu sudah termasuk perbuatan keji. Kalau perbuatan keji itu memang sangat dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga itu suatu jalan yang sangat haram. Oke? Itu Ibu tanya lagi, terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Iya, jadi Ibu ingatkan lagi ya sambil bekerja. Oke, anak-anakku, ada yang sudah selesai LKPD-nya. Kalian membuat seruan ya. Jadi wajib sesama teman, saudara, wajib mengingatkan yang baik-baik agar semua itu menjadi eh, amal baiknya kita, amal jariah. Oke, anak-anakku sudah selesai semua. Oke, jadi kalau misalnya ada lagi yang mau bertanya, ya tidak apa-apa. Tidak dituangkan ayatnya, tidak apa-apa. Yang penting pesannya sampai dan tidak menyinggung. Kalau misalnya menyinggung itu sudah termasuk perbuatan tercela. Jadi kalau misalnya kita membuat satu seruan, usahakan menjaga kalimat yang disampaikan. Jangan sampai membuat kata-kata yang menyinggung dan merasa paling benar. Iya, betul sekali adik-adik. Jadi kita harus saling menjaga perasaan, saling menjaga, jangan sampai ter, terdapat dalam hati, wah saya yang terbaik, saya harus sampaikan yang begini. Oke, oke. Dari kerja kelompok yang sudah selesai, alhamdulillah sudah 90%. Apakah ada yang mau maju ke depan? Oke, Ibu lihat dulu ya. Terima kasih Adik Zul. Berarti sudah kerjanya sudah bagus ya kelompok Alif. Kemudian, oke. Nah, perhatikan adik-adik, Ibu terima ya hasilnya. Jadi di sini ternyata kelasnya kelompoknya Alif membuat seruan bahwa apa itu? Ya, perhatikan adik-adik di sini. Bagus ya posternya. Posternya itu membuat seruan bahwa apa saja itu pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu berarti salah satu bentuk perilaku menyimpang atau eh, tidak mengikuti kewajiban sebagai anak, sebagai siswa, tidak mengikuti aturan-aturan eh, dan norma agama. Iya, yang di situ. Kemudian apalagi adik-adik lihat di sini. Iya, di sini sudah ini faktor penyebabnya. Iya, bagus sekali, detail sekali ya. Jadi di sini faktor penyebabnya pastinya krisis eh, perubahan atau krisis keluarganya kurang bagus. Jadi kalau keluarganya komunikasinya tidak berjalan dengan bagus, pastinya akan berdampak ke anak-anak. Insya Allah keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, sebagai anak juga jangan menjauh. Kalau memang orang tua punya masalah, kita sebagai anak yang menjalin hubungan baik dengan orang tua agar tidak jauh dari aturan dan norma agama. Oke, di sini faktornya ternyata jauh dari sentuhan atau kasih sayang orang tua. Kemudian apa? Contoh pergaulan bebas. Ya, bagus sekali di sini sudah jelas lagi di posternya bahwa pergaulan dengan teman itu ternyata dapat menimbulkan hal negatif juga. Contohnya, lihat, masih pakai baju SMA, tapi sudah berpasang-pasangan. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi lihat di sini ya, ada perempuan, ada laki-laki, sudah berpasang-pasangan, ada juga minuman. Wow, nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk. Nah, di sini akan memicu apa? Memicu akan terjadi seks bebas, ya. Kenapa? Sudah berpasang-pasangan. Nah, apa Pak? Apa dia punya dampak? Dampaknya pastinya di sini akan hamil atau apa ya namanya hamil di luar nikah. Jadi ini hubungan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada ikatan. Tidak ada ikatan yang halal. Oke, kemudian apa? Pergaulan bebas juga contohnya apa? Pasti akan menggunakan narkoba. Nah, nauzubillah min dzalik. Nah, bagaimana? Bagus sekali ya punya kelompok satu, kelompok A. Jadi sampai di sini ada pentingnya. Bagaimana penting pendidikan? Pastinya cara untuk menghindari semua ini harus kedua orang tua sangat harus menjalin komunikasi dengan baik. Kemudian ada pembelajaran dini, edukasi seks ya secara dini maksudnya. Kalau kita sudah bersentuhan dengan lawan jenis, maka akan seperti ini. Nah, jangan sampai kalau belum waktunya. Kemudian sering-sering melakukan perbuatan positif atau kegiatan-kegiatan positif ya, apalagi seumuran adik-adik ini sebaiknya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti di sekolah, banyak kegiatan OSIS atau kegiatan-kegiatan yang membangun kreativitas kalian ya. Banyak ada mungkin kalau di sekolah juga ada rohis. Ya, banyak sekali untuk adik-adik. Rohis, eh, PMR ya. Untuk sebenarnya. Oke, silakan adik-adik terima disimpan lagi untuk kelompok A. Bagaimana dengan kelompok B? Ibu lihat dulu. Oke, bagus sekali. Ternyata dari kelompok B, Ya, ya di sini. Ya, lihat ya posternya bahaya pernikahan dini. perhatikan waktu, Bu. Oke, bagus sekali ya untuk adik-adik semua untuk eh, hasil dari LKPD-nya. Jadi ini semua harus disampaikan untuk teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, agar jangan sampai. Nah, dengan apa? Kita share di media sosial. Kemudian ditempelkan di kelas supaya tidak terjadi. Oke, adik-adik, sampai di sini paham? Adakah yang mau bertanya? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Jadi untuk materi ini insya Allah tersampaikan dengan baik ya anak-anakku. Jadi untuk pembelajaran hari ini, apa yang kalian terjemah? Oke anak-anakku? Iya betul sekali. Jauhi pergaulan bebas ya dengan cara sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih teman yang baik. Iya, jangan sampai kita sudah keasikan siapa yang tidak mau punya teman, tetapi harus bisa memilih. Oke? Nah, dari situ, apakah adik-adik senang untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan sekali. Terima kasih adik-adik. Jadi insya Allah kita pertemuan berikut lagi. Bagaimana eh, perilaku yang tidak baik, ya, perilaku tercela, ya. Jadi untuk materi hari ini kita selesai. Silakan ditutup untuk
pembelajaran hari ini dengan silakan adik Harisa untuk menutup pembelajaran hari ini. Kita baca bersama-sama. Silakan adik Harisa. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik. Insya Allah bertemu lagi di minggu depan dengan pembelajaran yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan mundur. Ya, Pak.